Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho danza rodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam, langsung banyak yang nyambung. Pada video kita kali ini, teman-teman, kita akan kembali menyimak sebuah diskusi lintas agama antara seorang murtadin dengan beberapa saudara-saudara muslim kita yang masuk ke dalam roomnya, dan puji Tuhan mereka bisa mendengarkan kebenaran walaupun pada kenyataannya orang-orang yang masuk ke dalam roomnya pasti kepanasan, pasti kejang-kejang karena mereka tidak mau mendengarkan kebenaran yang sejati itu, teman-teman. Ya, kita doakan supaya orang-orang yang berdiskusi dengan murtadin ini segera sadar, segera waras dan murtad, teman-teman. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena saudara muslim kita ini kaget, teman-teman, mendengarkan satu ayat di mana ayat itu mengatakan saudara-saudara muslim kita sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka, teman-teman. Dan yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mereka bahas itu terdapat dalam surah Maryam, teman-teman, pasal yang ke-19 ayat yang ke-71 ini. Nah, ayat ini mengatakan tidak ada seorang pun di antara yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau kita melihat tafsirannya, teman-teman, berkata seperti ini. Sesudah memperingatkan orang-orang kafir, Allah lantas mengarahkan peringatannya kepada semua manusia. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menyaksikan dan mendatanginya. Hal itu yakni membuatmu datang dan menyaksikan neraka bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak akan diubah. Nah, hal inilah yang akan membuat si muslimah atau si muslimin ini kebingungan, teman-teman, ketika dipertanyakan ayat ini oleh murtadin yang akan berdiskusi ini, teman-teman. Bagaimana keseruan diskusi ini, teman-teman? Dan saya berharap melalui diskusi ini kita semua diberkati, kita semua mendapat banyak pengetahuan baru, mendapat banyak informasi baru, di mana informasi ini kita gunakan untuk memberitakan kabar baik, di mana Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita tidak pernah menetapkan dan memasukkan kita ke dalam neraka, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaannya buat saudara-saudara muslim kita adalah mengapa mereka masih meyakini dan percaya kepada Tuhan yang menetapkan mereka masuk ke dalam neraka, teman-teman. Nah, mari kita langsung saja simak diskusi yang sangat seru ini dan pasti akan memberkati kita semua. Mari kita saksikan. Sendiri, bro. Kamu punya pengikut kan? Kamu buka kemal sendiri sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan ajaran kamu. Sampaikan apa yang kamu yakini sesuai dengan keyakinan kamu. Sampaikan sesuai dengan akidah kamu. Berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis, ya. Kamu sampaikan. Ya, Pendi, jadi yang ingin saya mau sampaikan, kenapa selalu waktu Pendi live, semua orang Aceh masuk di sini, sebagian ya, bukan semua ya, maki-maki Pendi karena di namanya kamu itu ada Aceh. Nah, mungkin begitu, tapi tidak, pada bro. begini. Jangan fitnah. Ya. Itu kamu jangan sebarkan berita bohong, itu salah tuh. Sebelum nama saya Pendi Aceh, ya. Nama akun saya itu tetangga saya, nama akun saya tetangga saya. Ya. Kenapa saya membuat nama tetangga saya? Agar saya tidak ketahuan bahwa saya ini Effendi Usman orang Aceh. Saya buat tetangga saya. Ya. Lalu ketika saya bisa live, pengikut saya sudah tercapai, semuanya sudah tercapai, dan saya bisa live sendiri. Ketahuan, ya kan? Langsung orang Aceh bilang apa? Oh, ini bukan Aceh ini. Saya
Saya tidak mengatakan saya Aceh. Dia bukan Aceh. Dia Batak. Dia hanya lahir di Aceh. Lalu keluarlah sumpah serapah semua keluar. Sebelum saya pakai nama Aceh, lama saya. 1 bulan nama saya, tetangga saya. Itu nama akun saya. Caci maki semua. Siapa yang datang? Orang Aceh. Ya. Ya, jadi begini. Dengar dulu, dengar. Akhirnya saya ganti ke Pendi Aceh. Setelah saya ganti ke Pendi Aceh, wah, caci maki sama. Ya, sama. Ya. Habis itu ada beberapa orang, kemungkinan hanya 3 orang yang meminta dengan lemah lembut, meminta dengan rendah hati, secara baik-baik supaya nama saya ganti. Ya, jadi dari Pendi Aceh, Pendi lain. Akhirnya saya buat Pendi Sumatera. Ketika saya buat Pendi Sumatera, mereka tambah mencaci maki saya. Jadi saya ya, yang membuat orang Aceh mencaci maki saya bukan gara-gara Pendi Aceh, bukan gara-gara Aceh, tapi gara-gara saya percaya kepada Yesus. Kira-kira kenapa, bro? Ya, saya tidak ada urusan, saya tidak tahu. Saya benci kepada Pendi atau mereka sayang kepada Pendi? Gimana? Bencilah karena mencaci maki. Ya. Tidak mungkin sayang. Masa kita menyenangi orang dengan cacian, sayang sama orang dengan makian, sayang dengan orang dengan hinaan? Apakah saya membalas? Tidak pernah saya membalas. Tidak harus ya, tidak harus membalas itu ya. Bukan tidak harus membalas, memang tidak boleh membalas. Jadi apa bedanya tidak boleh? Di dalam kitab Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Alkitab, dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas sudah tertulis, gara-gara namaku kamu dibenci, berbahagialah kamu apabila gara-gara namaku kamu dibenci. Dan hari ini saya melihat tergenapi firman Tuhan ini dalam diri saya. Saya dibenci, dicaci maki khusus dari oknum-oknum yang dari Serambi Mekah, yang mengatakan bahwa agamanya adalah rahmatan lil alamin, yang mengatakan mayoritas Islam 100%, tetapi sumpah serapah keluar dari typing mereka. Kenapa? Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Apa yang keluar dari typingnya itu berasal dari hatinya. Hatinya tidak beres, maka keluarlah semua yang tidak beres. Yang tidak beres. Ya. Kak, Kabi, buka badung yuk, dia. Silakan. Nah, jadi begini. Tidak ada semua bangsa Arab itu bernasab mulia, ya kan? Iya. Nah, jadi begitu juga di Aceh. Di saat orang Aceh membawa nama-nama Aceh. Ini pembahasan masalah Aceh dulu ya. Ya, silakan. Nah, jadi sebahagian orang yang masih pemikirannya seperti masa jahiliyah, dia selalu membangga-banggakan nama keturunannya, nama nasabnya, nama kebangsaannya ya. Misalkan begini, nenek saya adalah cucu daripada nenek saya, yang nenek saya itu seorang misalkan ulama ya. Sedangkan dia tidak mengikuti jejak-jejak sang seorang neneknya dia itu. Jadi begitu juga kita bangsa Aceh, yang mana bangsa Aceh adalah bangsa yang mulia yang sudah dikenal seluruh dunia. Adapun tentang pembahasan begini, Pendi. Saya rasa sampai di Medan, kamu coba cari tahu di Medan apa yang paling terkenal di Aceh. Coba kamu kasih tahu. Coba kamu pergi ke Medan sesekali. Ya. Ke Medan, ke Jawa. Jangan kamu bilang seluruh dunia. Tunggu dulu. Malu kamu sama Medan. Orang Medan itu tahu bagaimana tabiat oknum-oknum yang dia di Aceh itu tahu. Jadi jangan kamu bilang mulia. Ya, terkenal mulia di mata dunia. Mata dunia mana yang terkenal mulia? Lanjut. Udah. Jadi bangsa Aceh ini sudah dikenal di mata dunia bangsa yang mulia, ya. Di mana mulianya? Tunggu dulu, belum selesai. Oke, saya catat ya. Ya. Silakan. Ya, sudah. Adapun ada oknum-oknum yang daripada negeri bumi Aceh Darussalam. Ada sebagian orang yang mencaci maki. Berarti dia itu belum dituntun, belum dinamakan dia sebagai ahli Aceh walaupun dia lahir di Aceh. Karena hakikat orang Aceh setahu saya, ya, semua pejuang-pejuang yang ada di Aceh itu bernasab mulia semua, ya. Seluruh Sumatera, baik daripada Malaysia, Thailand, Singapura, dulu yang pertama membawa ajaran Islam adalah Syekh. Siapa? Mungkin kamu tahu. Ya. Ceritakan saja, ceritakan. Ya kan? Ceritakan saja. Orang-orang mulia. Adapun ada oknum-oknum yang mencaci maki Fendi, bukan dia marah, bukan dia benci, akan tetapi kamu sebagai bangsa Aceh diajak oleh mereka walaupun dengan cara yang berbeda. Kamu diajak, jangan terpengaruh, wahai Fendi. Begitulah kira-kira, Fen. Apanya yang terpengaruh? Jangan terpengaruh apanya? Terpengaruh.
agama yang benar adalah agama Islam. Itu kan di dalam agama Islam. Benar nggak? Kamu kan pernah Islam, walaupun sekarang tidak Islam, Pen. Ya, saya tidak mencari agama, saya mencari keselamatan. Nah, Ketika, keselamatan. oke, saya dua poin ya, dua poin yang saya catat. Jangan dulu lari ke kitab. Oke. Kamu bilang terkenal mulia di mata dunia. Apanya yang terkenal mulia di mata dunia? Ya, ke Medan saja. Iya, lanjut. Jinau ngacai peboh, Aceh jinau peboh lewat Medan. Ya, itu Medan. Coba kamu tunjukkan kepada saya tengku mana yang sangat terkenal di Aceh, di mana tengku tersebut go nasional, dikenal di luar Medan, apalagi di Jawa. Coba. Kamu pernah ke apa? Ke Belanda nggak? Ngapain ke Belanda? Kalau nggak pernah ke Belanda, lagian kamu tanyain ngapain ke Belanda, berarti saya tidak harus meneruskan apa yang Ya, teruskan saja, saya ingin tahu apa yang terkenal. Satu saja kamu tunjukkan Ustadz kepada saya yang di Aceh, yang paling terkenal di Aceh, lalu terkenal di Pulau Jawa atau terkenal di Pulau Sumatera. Ya, yang sudah lumrah saja ya. Syekh Abuya Mudawali Al-Khalidi, tahu nggak? Syekh Abuya Mudawali Al-Khalidi. Ataupun Syekh Abdul Rauf Asingkili aja ya. Syekh itu kan sudah lama itu, bro. Jangan kamu bawa ke zaman dahulu. Zaman dahulu, jadi sebelum Indonesia ada Jangan Aceh. kamu bawa zaman dahulu, ya. Itu banyak orang yang nggak kenal. Jangan kamu bawa zaman dahulu. Sekarang inilah kalian ya. Inilah kalian ya. Masih suka dengan punya zaman dulu. Oh, zaman dulu. Oh, tanah itu semua punya nenek saya dulu itu dulu. Itu nenek, itu tanah itu semua punya nenek saya itu. Itu punya kakek saya semua itu. Semua itu punya kakek saya. Itu dulu. Jadi jangan bangga dengan yang dulu. Makanya Alkitab bisa diubah, tidak dapat dipakai Alkitab. Jangan kamu lari ke Alkitab, bro. Saya tidak lari ke kitabmu. Jangan lari ke Alkitab. Saya tidak lari ke kitabmu. Ya, kita bicara yang rasional dulu. Jangan kamu lari ke Alkitab. Oke. Lari ke Alkitab. Hah? Kenapa semua sama kayak kalian ini? Enggak. Lari ke Alkitab, lari ke Alkitab. Maaf. Saya tidak menghina. Saya tidak bilang menghina. Kenapa semua sama kalian ini? Apapun yang ditanyakan, lari ke Alkitab. Lari ke Alkitab. Alkitab tidak pernah kalian baca. Tidak ada yang kenal ulama Aceh, jangankan di Jakarta, di Medan aja tidak ada yang kenal. Di saat saya jelaskan tentang Syekh Abdul Rauf Asingkili, kamu itu kan zaman dulu, jangan kamu bawa zaman dulu. Jangan kamu bawa zaman dulu, itu pun tidak dikenal. Oh, tidak dikenal. Kamu aja mungkin nggak kenal. Jangan. Ya. Kamu tahu nggak masuk Islam pertama di Aceh di mana? Oh, di Indonesia di mana? Di Sumatera. Tahu. Di mana? Samudra Pasir. Di mana itu? Di Perla atau di Pasir? Di Perla. Saya di Perla. Terus? Saya orang Perla. Terus? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Berarti udah, kalau kamu udah tahu ya. Apa hubungannya? Kita ini dikenal dari buahnya. Kamu mau menceritakan masa lalu, dikenal dari buahnya. Pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik itu berasal dari pohon yang baik. Apa yang bisa kamu banggakan sekarang dengan Serambi Mekah? Hanya caci maki hanya caci maki di TikTok, ya. Itu dunia kamu yang tidak bisa ada. jawab. Apa yang terkenal mulia di mata dunia itu kamu nggak bisa jawab. Yang kedua, kamu bilang jangan terpengaruh. Saya terpengaruh dengan apa? Ini kalau masalah terpengaruh nih, kita bahas apa, tentang Alkitab atau gimana? Jangan kamu bahas Alkitab, kamu tidak beriman kepada Alkitab. Ya. Tentang dalam agama Islam, mungkin kamu pernah dulu Islam, pernah pergi ke Maulid, pernah makan nasi Maulid di Aceh ya, pernah berselawat kepada Rasulullah SAW. Di saat kamu pernah berkehidupan di dalam agama Islam yang ada di Aceh, mungkin orang Aceh sudah menganggap kamu sebagai saudaranya walaupun bukan seketurunan. Jadi orang ini, hakikat orang yang beriman di dalam agama Islam, sakit bagi saudaranya, begitu juga yang dirasakan bagi dirinya ya. Jadi yang ingin saya mau sampaikan, di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, Allah juga pernah berkata, Ana Allah, bermula saya itu Allah, fa'buduni, sembahlah saya. Jadi yang sudah dipegang oleh orang-orang yang terdahulu sampai sekarang, hakikat penyembahan adalah Allah, karena Allah juga mengakui di dalam Al-Quran, Allah mengakui dirinya adalah sebagai Allah, fa'buduni, sembahlah aku. Jadi kalau misalkan saya ingin tanyakan kepada kamu, kalau misalkan kamu ini sekarang sudah berpegang kepada Yesus, sedang berpegang kepada Alkitab, tunjukkan kepada saya satu ayat saja yang Yesus menerangkan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Jangan mutar-mutar ya, jangan mutar-mutar ya. Terima kasih ya, itu pertanyaan kamu ya. Saya ingin kasih tahu kamu, di dalam iman kekristenan dan dalam Alkitab, apabila ada orang yang minta disembah, ya, kami tidak akan percaya kepada orang yang minta disembah, kepada pribadi yang minta disembah.
Tuhan itu tidak meminta dan tidak mengemis kepada pengikutnya. Sembah aku. Aku ini Tuhan, sembah aku. Oke. Tuhan di dalam Alkitab itu bukan pengemis. Ya. Yang meminta kepada umatnya, kepada ciptaannya untuk menyembah dia. Tidak, bro. Maka tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab di mana Yesus meminta kepada sahabat, kepada pengikut, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sembahlah aku. Dan Yesus tidak menolak ketika ada murid menyembahnya. Justru di dalam Alkitab yang minta disembah itu adalah setan, iblis. Itu dalam Alkitab. Saya tidak menghina agama lain. Di dalam Alkitab yang minta disembah itu adalah setan, iblis. Justru timbul tanda tanya kepada kami apabila Tuhan minta disembah. Aku ini Tuhan, kau harus sembah aku. Kami ketawa itu, dan kami tidak akan percaya itu. Apabila ada yang mengaku aku ini Tuhan, kau harus sembah aku, justru kami tidak percaya yang seperti itu. Bahkan akan banyak orang Kristen yang lari daripada kekristenan apabila Alkitab mengatakan sembah aku. Begitu, bro. Ya. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, ketika kamu mengatakan tadi bahwa agamamu adalah agama yang paling benar, tunjukkan kepada saya satu ayat di mana Allah memanggil orang-orang Islam untuk masuk surga. Wahai orang-orang yang beragama Islam, masuklah ke dalam surga. Ya ayuhal Islamu misalnya, udkhulu ilal jannati. Wahai orang-orang yang beragama Islam, masuklah ke dalam surga. Apakah ada ayatnya seperti itu? Ada. Di mana ayatnya? Silakan. Di saat saya memberikan satu ayat yang tentang Allah Ta'ala memberikan kepada umatnya, kepada hambanya untuk memasukkan ke dalam surga. Di mana ayatnya? Coba kamu translate aja yang sepotongan saya. Jangan kamu minta kepada saya. Saya meminta kepada kamu, tunjukkan ayat ya 114 surat dalam Al-Quran, 6666 ayat dalam Al-Quran, di mana Allah memanggil orang Islam. Wahai orang yang beragama Islam, masuklah ke dalam surgaku. Orang yang beragama ya, bukan orang Muslim yang saya minta. Orang yang beragama, bukan orang yang taat yang saya minta ya, tetapi orang yang beragama Islam yang saya minta. Karena kamu bilang tadi agamamu lah agama yang paling benar. Di saat saya tunjukkan, kamu bisa baca, kamu bisa artikan nggak? Kamu tunjukkan saja. Enggak, kamu bisa artikan nggak? Kalau misalkan kamu tunjukkan saja, kenapa susah? Enggak, kamu bisa artikan nggak? Kamu tunjukkan saja. Kalau tidak bisa, saya turunkan kamu. Ada ini. Ya sudah, kalau ada kamu tunjukkan, kamu baca. Bisa dipahami ya? Dengar ya baik-baik ya. Surat apa? Saya buka juga. Di mana kamu buka? Di apa? Di Google? Di HP saya. Silakan kamu buka. Surat apa? Surat TS berapa? Di Maryam aja lihat. Di Maryam ayat 71. Maryam? Surah 19 ayat 71. Oke, 71. Nah. Silakan baca. Di saat aku udah kasih ke kamu, kamu sama baca lagi sama aku. Gimana kamu, Pen? Baca aja, kamu yang baca. Kan aku saya bisa hafal Maryam 1971 ini. Oh, nanti. Ilung kamu surat keji. Maryam 1971, saya tutup mata bisa hafal itu ayat. Oh, coba aku nggak bisa hafal, aku yang Islam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Ala rabbika hataman maqdiyan. Artinya? Itu justru bukan ayat yang saya minta. Artinya itu adalah kamu terpengaruh dengan Maryam 1971. Itu yang tulis bukan orang agama kamu. Kamu terpengaruh dengan typing di bawah. Ya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Kebenaran siapa ini? Ayat yang saya minta adalah di mana Allah memanggil orang-orang Islam untuk masuk dalam surga. Tetapi ayat yang kamu tunjukkan, Allah justru menyuruh kalian untuk wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang di antara kamu mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, semua orang yang namanya manusia pasti mendatangi neraka. Tidak ada manusia yang tidak mendatangi neraka. Sesuai dengan ayat yang kamu tunjukkan, Maryam 19 ayat 71. Enggak, kalau bukan di neraka, tempatnya di mana? Itu jawabannya.
Loh, kamu bilang tadi yang saya minta tunjuk agama, kamu bilang agama yang paling benar. Ya, saya minta satu ayat, tunjukkan ayat di dalam kitabmu di mana Allah memanggil orang Islam untuk masuk ke dalam surga. Jadi kamu pernah dengar nggak surat ini? Ya, tadi kamu meminta Maryam 1971. Iya, berarti kalau tidak kamu tidak paham ternyata. Silakan turun ya. Turun. Tepuk tangan Bapak Ibu. Beginilah ya ciri-ciri orang yang tidak memahami apapun mencoba untuk memahami Alkitab. Kitabnya saja tidak paham. Ya, kitabnya saja tidak paham, saudara. Yang saya minta, tunjukkan ayat di dalam kitabmu yang kamu imani, di mana Tuhanmu memanggil orang-orang Islam untuk masuk ke dalam surga. Ayat apa yang dia tunjukkan? Maryam 19 ayat 71. Maryam 19 ayat 71 itu saya bisa hafal, Bapak Ibu. Tutup mata saya bisa baca ini nih. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Justru ayat itu mengatakan, menerangkan semua orang di antara kamu mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang mendatangi neraka, tidak terkecuali yang namanya manusia, baik si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, si I, si J, si K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, semuanya mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan, dan itu semua telah ditetapkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, adakah yang bisa melawan ketentuan Tuhan? Tidak bisa. Jadi kita semua kemana? Ke neraka. Nanti Bapak Ibu mereka bela diri, oh kami memang benar masuk neraka, tetapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa saat. Kalau sudah habis masa hukumannya, maka kami dimasukkan ke surga. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khatiyatuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oh, bukan demikian. Yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal neraka. Ya, ketika mereka mengatakan memang kami masuk neraka, tetapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa saat. Kalau sudah habis masa hukuman, maka kami dimasukkan ke surga. Dalam surat Al-Baqarah Allah berkata, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Siapa yang berbuat dosa? Tidak ada yang tidak berdosa, Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang tidak berdosa. Rasul Paulus sudah mengatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka Yesus hadir, kata Alkitab. Yesus hadir, kata Alkitab, ketika melihat manusia berdosa dan manusia berada dalam kubangan dosa, Yesus hadir. Apa tujuan Yesus hadir? Menyelamatkan kita dari dosa kita. Aku datang untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka bertaubat. Aku datang mencari yang berdosa supaya mereka bertaubat. Ini saudaraku. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Apakah saudara sudah memperoleh hidup yang kekal? Apakah saudara sudah memperoleh hidup yang kekal? Kalau belum, cari selama masih ada kesempatan. Cari. Dua tempat lagi menunggu kita, umat manusia. Baik itu surga maupun neraka. Dua tempat lagi menunggu kita, surga dan neraka. Dan penentuan masuk ke salah satu tempat itu masa di dunia ini. Ya, masa di dunia ini. Kita mau ke surga atau kita mau ke neraka? Kalau kita mau ke surga, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini saudaraku. Ya, ini dia. Haleluya. Kalau mau ke neraka, ya silakan pilih jalan sendiri dengan kemauan sendiri. Tapi ingat, jangan sombong. Ya, apa maksud sombong? Kita berpikir kita bisa masuk surga dengan kehebatan kita. Kita berpikir kita bisa masuk surga dengan amal kita. Kita berpikir kita bisa masuk surga dengan kebaikan kita. Kita berpikir kita bisa masuk surga dengan pahala yang kita kumpulkan. Ingat, Alkitab mengatakan apa? Amalmu bagaikan kain kotor. Amalmu bagaikan kain kotor. Haleluya. Melalui diskusi ini teman-teman, kita tahu sekarang bahwa memang saudara-saudara muslim kita itu adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan kitabnya teman-teman.
Ya, seperti di video-video kita sebelumnya lah ya, saya tidak akan bosan-bosan mencantumkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka ini di setiap akhir video saya, teman-teman. Tujuannya apa? Agar saudara-saudara muslim kita segera sadar dan segera murtad, teman-teman. Apa yang disampaikan ustadznya? Mari kita simak video yang berikut ini sebagai penutup video kita hari ini. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya
menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim,
inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.